Kolbu itu jika dibangkitkan daya potensinya, ia akan dapat menampung dunia seisinya, bahkan seisi langit, bahkan Allah pun dapat dihadirkan di sana. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa semua jagat raya ini tidak mampu menampung Tuhan. Hal itu dikarenakan Tuhan Maha Besar. Zat yang besar itu membuat Dia tidak mampu menempati ruang dan waktu. Karena besarnya, sehingga Dia tidak tampak oleh mata kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya langit dan bumi tidak mampu untuk menampung aku. Hanya hati orang beriman yang sanggup menerimanya." Sangat ajaib, Tuhan dapat ditampung di dalam kolbu. Tentu saja kolbu yang bersih dan bermakrifat. Namun sayangnya kolbu atau hati para mukmin pun kenyataannya masih belum sanggup menghadirkan Allah. Mengapa? Karena keadaan kolbu tidak dapat menampung cahaya kebenaran. Untuk dapat menampung cahaya kebenaran, maka diperlukan mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dengan segenap hati untuk mengamalkan ajaran Allah dan Nabi-Nya. Jika mujahadah diamalkan secara serius, lahir maupun batin, maka sampailah kita pada musyahadah, yaitu hadirnya Tuhan di dalam hati. Sebagian ahli tasawuf ada yang mengistilahkan penampakan Allah di dalam batin hambanya. Tentu saja penampakan yang dimaksudkan adalah dalam wilayah gaib, bukan tampak seperti kita memandang gunung atau menara. Seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan mujahadah, niscaya Allah akan memperbaiki sirnya, kolbunya dengan musyahadah. Saiful Al-Aziz mendefinisikan musyahadah, yaitu tampaknya Allah pada hambanya, di mana seorang hamba tidak melihat sesuatu apapun dalam beribadah, kecuali hanya menyaksikan dan meyakini dalam hati bahwa ia berhadapan dan dilihat oleh Tuhan. Dalam beribadah ia tidak menghiraukan lagi terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya, bahkan terhadap dirinya sendiri pun dilupakan, seakan-akan Allah benar-benar tampak dan dirasakan di dalam kolbunya. Musyahadah berkaitan erat dengan ajaran ihsan. Konsep ihsan ialah beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga seorang hamba mampu melihat Tuhan di dalam hatinya. Jika tidak mampu menghadirkan Tuhan, cukup untuk meyakini jika Tuhan melihat sang hamba. Hakikat musyahadah sebenarnya adalah penyaksian terhadap al-haq. Imam Al-Junaid memberi pemahaman tentang hal itu. Musyahadah adalah tampaknya al-haq di dalam perasaan yang sudah mati. Al-Junaid juga memberikan pengertian tentang musyahadah. Katanya, musyahadah adalah terbukanya hijab alam perasaan dan pancaran nur yang suci, yaitu tersingkapnya tabir pemeliharaan alam wujud ketika engkau melihat zatullah dalam alam gaib dan Allah melihat kamu dalam alam wujud. Ketika itu engkau melihat rahasia ketuhanan dan Allah pun melihat pengabdianmu. Adapun pandangan Tuhan terhadap hambanya adalah melihat ilmu, ahwalnya dan rahasia-rahasianya. Musyahadah berasal dari suku kata syahidah atau syahadah yang artinya menyaksikan. Adapun objek yang menjadi penyaksian tersebut adalah al-haq yang maha besar. Yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang berhasil mengamalkan ajaran kebenaran dengan sungguh-sungguh dan ketika beribadah berkonsentrasi menghadirkan Tuhan di dalam hati, maka hijab akan terbuka. Hijab adalah penghalang, yaitu sesuatu yang bisa menutupi atau membatasi hati seseorang dalam memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi hijab masih berada dalam diri seseorang dan belum tersingkap, maka jangan berharap untuk menghadirkan Tuhan. Jangan berharap dapat melihatnya. Tapi jika hijab telah tersingkap, berarti menurut istilah tasawuf terjadi penyatuan antara kaulah Gusti, antara hamba dan Tuhan. Ini merupakan keberhasilan spiritual tertinggi. Hal tersebut bisa dicapai jika seseorang bersungguh-sungguh membersihkan lahir maupun batin dari dosa-dosa, dari keburukan dan kejahatan.
kemudian mencuci kolbunya agar cahaya kebenaran bisa masuk sehingga kolbu menjadi berpotensi. Syekh Ibnu Athaillah memberikan teori, semua keadaan alam dan peristiwa jagat ini sesungguhnya adalah kegelapan. Sebenarnya yang memberikan cahaya terhadap semua itu adalah tampaknya al-haq di dalamnya. Barang siapa yang melihat keadaan dan peristiwa alam ini sebelum dan sesudahnya, tetapi tidak bisa musyahadah al-haq di dalamnya, maka ia disilaukan oleh cahaya-cahaya itu dan tertutup mata kolbu makrifatnya akibat tebalnya awan kebendaan. Apabila kegelapan yang menjadi penghalang dunia ini telah lenyap, maka sesuatu yang semula tak tampak menjadi terlihat. Sesuatu yang semula tidak diketahui wujudnya menjadi dapat diketahui secara nyata, dapat diraba dan dapat diklasifikasikan. Tak ada sesuatu yang tersembunyi karena keadaan telah terang benderang. Keadaan terang itu disebabkan adanya cahaya. Begitu pula dunia batin. Dalam pandangan orang awam, dunia batin itu sempit karena identik dengan hati yang tersimpan di relung-relung tubuh kita. Namun dalam makna secara hakikat, dunia batin itu lebih luas daripada jagat raya ini. Ia bisa lebih gelap atau sebaliknya bisa lebih terang dari dunia nyata. Dunia batin adalah sesuatu yang gaib. Secara fitrah dunia batin semula terang dan dapat menerima cahaya al-haq. Namun sepanjang perjalanan hidup semakin lama semakin tertutup dan menjadi gelap. Nafsu berperan untuk menggelapkan hati. Nafsu tersebut misalnya kemusyrikan, kemunafikan, sifat buruk semisalnya riya, sombong, dendam, dan sebagainya. Untuk mengembalikan kondisi batin seperti fitrahnya, maka seorang hamba harus berjuang dengan sungguh-sungguh atau bermujahadah. Mujahadah dalam dunia sufi secara garis besar adalah menghindari larangan Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Intinya seorang hamba harus bersungguh-sungguh menghiasi dirinya lahir maupun batin untuk senantiasa berbuat baik dan menguntungkan, lalu menjaga agar jangan sampai berbuat buruk atau jahat.